hormati dan kami muliakan, hadirin rahimakumullah, untuk menjaga ketertiban acara dimohon untuk menonaktifkan atau mengaktifkan mode silent atau diam pada telepon genggamnya. Untuk penampilan pertama, kami panggil peserta Musabaqah Syarihil Quran Putri dengan nomor peserta S001 untuk menaiki pentas. Peserta Musabaqah Syarihil Quran Putri dengan nomor peserta S001 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Memperkuat Relasi Ulama dan Umaro dalam Menjaga Keutuhan Bangsa. Peserta Musabaqah Syarihil Quran Putri dengan nomor peserta S001 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Memperkuat Relasi Ulama dan Umaro dalam Menjaga Keutuhan Bangsa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, serta para pelatih dan ofisial yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi Rabbi. Amin Allahumma amin. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, memiliki keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berintegritas. Jika sinergi ulama dan umara sudah terjalin sangat mesra dan kuat, maka mampu memberikan daya kekuatan untuk saling menguatkan dalam kebaikan dan mampu menjaga keutuhan bangsa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Namun sungguh disayangkan hadirin, relasi ulama dan umara telah ternoda demi kepentingan pribadi yang mengakibatkan dampak yang sangat memprihatinkan terhadap keberlangsungan umat dan negara. Ulama yang seharusnya melindungi umatnya kini menjadi penyengsara umatnya. Seperti yang kita ketahui, pada akhir tahun 2024 lalu, publik dikejutkan oleh perilaku seorang ulama. Beliau dikenal sebagai tokoh agama, malah mengolok-olok dan mempermalukan seorang bapak penjual es teh di
tengah halayak ramai. Miris sekali bukan? Lalu Umara yang seharusnya mengayomi rakyatnya kini menjadi pembangsa rakyatnya. Seperti yang kita ketahui hadirin, banyak sekali oknum pejabat yang terjerat kasus korupsi. Menyedihkan sekali bukan? Korupsi menjadi penyebab utama krisis Umara di Indonesia. Menurut data Kompasiana 27 Desember 2024, indeks persepsi korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan. Ulama dan umara saling berseteru dan berkongsi demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan akibat bagi negeri tercinta ini. Nauzubillahi min zalik. Hadirin, ajaran agama yang mengajarkan pedoman hidup bukan hanya kepada Tuhan, namun juga kepada sesama manusia, seringkali tidak sinkron dengan realitas yang ada di masyarakat. Indonesia belum mampu menjadi negara yang tangguh dan maju. Bukankah ekonomi negara kita saat ini sedang lemah? Bukankah korupsi semakin merajalela? Bukankah kemiskinan dan ketimpangan di negara kita semakin parah? Dan bukankah ulama dan umara serta bangsa kita semakin terpecah belah? Apakah hal ini akan terus berlanjut hadirin? Lalu bagaimanakah upaya mengantisipasi agar bangsa Indonesia tetap utuh dan tangguh? Karenanya kami tergerak hati membawakan syarahan yang berjudul Memperkuat Relasi Ulama dan Umara dalam Menjaga Keutuhan Bangsa, dengan landasan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin
tuhibbun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 9 halaman 337 menjelaskan, melalui ayat ini Allah menghendaki bahwa seandainya penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka niscaya Allah akan menghadirkan keberkahan, yakni apa yang mereka butuhkan tanpa sedikit pun rasa kesulitan, kesusahan, dan juga kelelahan. Adapun orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mereka akan diuji dengan kesusahan sebagai peringatan dan akan diuji dengan kemudahan sebagai istidraj dan tipuan. Hadirin, dari sini bisa kita pahami bahwa sebuah peradaban negara harus dibangun oleh ulama yang memiliki nilai-nilai agama dan spiritual, serta dibantu oleh umara untuk meraih bangsa yang tangguh dan kebahagiaan yang utuh. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran volume 6 halaman 130 menjelaskan bahwa ketangguhan Rasulullah dan para sahabatnya digunakan dalam menyebarkan agama Islam ke penjuru dunia. Bekal mereka adalah iman, perbendaharaan mereka juga adalah iman, sedangkan sandaran mereka adalah Allah. Semua bekal selain iman pasti habis. Semua perbendaharaan selain iman pasti habis. Sedangkan sandaran selain Allah pasti roboh. Betul hadirin? Alhamdulillah, Islam mengajarkan umatnya untuk menumbuhkan dan memupuk jiwa mukmin kesatria, tidak hanya untuk membela agama yang telah diperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Dari Abu Hurairah
dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan masing-masing mempunyai kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak mulia yang berusaha melakukan kebaikan yang didukung dengan keimanan. Namun jika ternyata terjadi sesuatu yang buruk, maka diserahkan kepada Allah. Karena orang yang kuat akan mampu berbuat lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Hadirin rahimakumullah, disinilah urgensi relasi ulama dan umara perlu ditingkatkan, karena peningkatan kualitas spiritual dan kesadaran dalam menghadapi era modernitas untuk menuju kehidupan yang lebih berkualitas dan menjaga keutuhan bangsa berasal dari spiritualitas dalam diri. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperkokoh spiritualitas dengan tahali, yakni sebuah proses mensucikan hati sebagai pusat kesadaran dari noda dan dosa. Melalui inilah kemenangan bisa kita raih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها صدق Allahul Azim. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Hakim yang baik hati,
serta masyarakat Banjar yang kami hormati. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran volume 18 halaman 171 sampai 172 berpendapat bahwa negara tidak bisa dilepaskan dari agama, dan agama pun tidak bisa dilepaskan dari hukum dan sistem. Ulama dan umara memang memiliki pemahaman yang berbeda tentang negara dan agama. Namun, di dalam unsur tersebut terdapat hubungan yang saling berkaitan. Ulama adalah orang yang mengajarkan dan mengamalkan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Sedangkan umara dalam suatu negara memegang kekuasaan pemerintahan. Jika ulama dan umara mampu memenuhi fungsinya masing-masing, maka keutuhan bangsa akan berhasil diraih. Setuju hadirin? Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman yang berbahagia, dari syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjaga keutuhan dan ketangguhan bangsa Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara ulama dan umara, karena ini adalah modal utama untuk memberikan daya kekuatan dan saling menguatkan dalam kebaikan, serta dengan adanya peningkatan kualitas spiritual dengan mengkokohkan nilai iman dan takwa untuk mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pergi ke Arab membeli kurma, jangan lupa beli celana. Andaikan dunia ini tiada ulama, agama akan sirna. Jalan-jalan ke Maroko, Jangan lupa mampir ke Kenya. Andaikan dunia ini tiada umara, kacau balau masyarakatnya. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.